Ya, baik, kita akan menyelesaikan soal yang pertama. Ya, bagaimana menyelesaikan atau menentukan penyelesaian dari persamaan trigonometri sin X. Sin X sama dengan min 1/2 untuk X lebih dari sama dengan 0 derajat kurang dari sama dengan 360 derajat. Baik, kita jawab ya. Untuk sin X sama dengan min 1/2. Namanya persamaan berarti ruas yang ini kita ubah bentuknya ya. Kita ubah bentuknya menjadi, diingat kembali bahwa sin berapa ya yang nilainya adalah negatif 1/2. Berarti sin X itu sama dengan sin ya berada di kuadran ketiga, yaitu 210 derajat. Nah, ini ya, karena sudah sama-sama sin, berarti X itu sama dengan 210 derajat. Nah, kita pasang rumusnya. Rumusnya yaitu X sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat. A atau alfa itu menunjukkan derajat ya, ini ya sudutnya, yaitu 210 derajat ditambah K kali 360 derajat. Atau X-nya itu sama dengan berapa? 180 derajat dikurangi dengan 210 derajat ya. Kemudian ditambah K kali 360 derajat. Itu ya. Oke, kita selesaikan yang ruas kiri dulu. Berarti yang ini X sama dengan, kita gunakan ya 210 derajat kan ditambah K kali 360 derajat. Oke, kita ambil nilai K. Ya, kita ambil nilai K. K ini ingat, K itu dari negatif 0 positif. Oke, kita cari jika K itu sama dengan negatif 1. Kita mulai dengan negatif 1. Berarti X-nya sama dengan 210 derajat ditambah K itu negatif 1 dikalikan dengan 360 derajat. Nah, nilainya berapa? Nilainya adalah ya 210 derajat dikurangi dengan 360 derajat. Hasilnya adalah ya negatif 150 derajat. Apakah penyelesaian? Ya, ini bukan penyelesaian. Oke, berarti kalau K sama dengan negatif 1 bukan penyelesaian, berarti K negatif 2 juga bukan, dan seterusnya. Berarti kita cari ke K sama dengan 0. K sama dengan 0 berarti X sama dengan 210 derajat ditambah 0 kali 360 derajat. Berarti hasilnya berapa? 210 derajat. Apakah 210 derajat ini penyelesaian? Ya, benar. 210 derajat adalah penyelesaian. Kita cari lagi yang merupakan penyelesaian. Sekarang K sama dengan 1. Berarti K sama dengan 1. Berarti X sama dengan 210 derajat ditambah 1 kali 360 derajat. Berarti berapa? 210 derajat ditambah dengan 360 derajat. Nah, di sini dilihat hasilnya sudah 570 derajat. Ya, sesuai batasan, kalau X-nya itu 570 derajat, berarti bukan penyelesaian. Oke, ini untuk rumus yang pertama. Ini kita dapat yang termasuk adalah 210. Nah, kita lanjut dengan rumus yang kedua ini. Atau ya,
180 derajat dikurangi dengan 210 derajat ditambah K kali 360 derajat. Berarti X itu sama dengan 180 derajat dikurangi 210 derajat itu negatif 30 derajat. Ya, ditambah K kali 360 derajat. Nah, ini yang kita cari ya. Jika K-nya negatif 1, berarti kalau K negatif 1, X-nya sama dengan berapa? Ya, negatif 30 derajat ditambah K-nya negatif 1 kali 360 yaitu min 360 derajat. Hasilnya berapa coba? Negatif dengan negatif ya hasilnya adalah negatif 390 derajat. Apakah penyelesaian? Nah, bukan penyelesaian ya. Selanjutnya K sama dengan 0. Berarti kalau K sama dengan 0, X-nya sama dengan berapa? X-nya adalah ya min 30 derajat. Nah, apakah penyelesaian? Ya, bukan penyelesaian. Nah, selanjutnya untuk K sama dengan positif 1. Berarti X-nya sama dengan min 30 derajat ditambah 1 dikali dengan 360 derajat. Berarti hasilnya adalah 330 derajat. Oke, apakah penyelesaian? Ya, benar, merupakan penyelesaian. Sehingga himpunan penyelesaian. Jadi cari nilai X ya yang memenuhi, yaitu ada, kita urutkan, ada 210 derajat dan 330 derajat. Oke. Ya, kita lanjut lagi dengan nomor 2. Menyelesaikan ya persamaan trigonometri untuk 3 ditambah 2 akar 3 sin X sama dengan 0. Oke, untuk menyelesaikan persamaan ini kita ubah yang sebelah kanan 0 ini ya. Berarti ubahnya seperti apa ya? Oke, 2 ini ya, 2 akar 3 sin X itu sama dengan, kita pindahkan 3 ini ya, dia menjadi negatif 3. Selanjutnya gimana lagi? Di sini ada 2 akar 3. 2 akar 3 kita pindahkan lagi ke sebelah ruas kanan sehingga menghasilkan sin X sama dengan min 3 per 2 akar 3. Oke. Nah, selanjutnya seperti apa? Min 3 per 2 akar 3 ini kita rasionalkan dulu ya. Kita rasionalkan sehingga kita rasionalkan dengan berapa? Dengan, boleh ya, akar 3 per akar 3. Nah, setelah kita rasionalkan ternyata sin X itu sama dengan berapa? Negatif 1 per 2 akar 3. Oke. Nah, pastinya kalian sudah masih ingat ya gimana cara merasionalkan bentuk ini? Saya. Oke. Nah, sehingga kita dapat sin X sama dengan min 1 per 2 akar 3. Nah, sin bernilai berapa ya yang negatif 1 per 2 akar 3? Oke, sehingga sin X itu kita ubah menjadi sama dengan sin min pi per berapa? Pi per 3. Oke ya, karena di sini batasannya dalam bentuk radian, berarti kita menggunakan radian ya. Nah, sudah selesai, kita pasang rumusnya. Oke. Ini kan sinnya sudah sama ya, berarti kita pasang rumusnya. X sama dengan ya min pi
per 3 ditambah K kali 2pi. Ya, atau gimana? Atau ya, X sama dengan pi dikurangi min pi per 3 ditambah K kali 2pi. Oke, gitu ya. Nah, kita selesaikan yang bentuk ini dulu. Ya, kita ambil untuk K sama dengan negatif 1. Kalau K sama dengan negatif 1, maka X-nya gimana? X-nya ya min pi per 3 ditambah negatif 1 kali 2pi, gitu ya. Nanti min pi per 3 dikalikan dengan 2pi kali min 1, ya hasil adalah min 2pi. Nah, hasilnya ini min dengan min pastinya hasilnya di sini negatif ya. Negatif berapa? Coba kita lihat. Berarti min pi per 3 dikurangi 6pi per 3 sama dengan min 7 per 3pi. Ya, itu min 7 per 3pi. Apakah masuk penyelesaian? Ya, tentunya bukan ya, ada negatif. Sedangkan kita tidak X-nya itu tidak negatif. Oke, lanjut lagi. Kalau X-nya kalau K-nya sama dengan negatif 1 sudah bukan penyelesaian. Berarti kalau K negatif 2, negatif 3 dan bukannya penyelesaiannya. Berarti kalau K sama dengan 0. Berarti kalau K sama dengan 0, maka X-nya berapa? X-nya sama dengan min pi per 3 ditambah 0 kali 2pi. Berarti X-nya adalah min pi per 3. Apakah penyelesaian? Ya, sekali lagi di sini X-nya bernilai negatif, berarti bukan penyelesaian. Gitu. Lanjut untuk K sama dengan 1. Kalau K sama dengan 1, berarti X-nya sama dengan min pi per 3 ditambah 1 kali 2pi. Berarti 1 kali 2pi itu 2pi, berarti min pi per 3 ditambah 2pi. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah 5 per 3pi. Oke, aku tulis dulu min sama dengan 5 per 3pi. Nah, ini merupakan penyelesaian. Kalau untuk K sama dengan 1, X-nya adalah 5 per 3pi. Masuk penyelesaian? Oke, ini masuk ya. Nah, K sama dengan 1, X-nya adalah 5 per 3pi. Nah, gimana kalau K sama dengan 2? Apakah X-nya termasuk penyelesaian? Ya, kita coba ya. Berarti X sama dengan min pi per 3 ditambah 2. K-nya 2 kali 2pi berarti 4pi. Berarti sama dengan berapa ini? Ya, sama dengan 12, berarti min ya. Nah, min lagi positif. 11 per berapa? 11 per 3pi. Ya, ini 11. Ini 11 ya. Bentar. Oke, gua hapus dulu. Iya, baik. 11 per 3pi. 11 per 3pi ini merupakan penyelesaian. Kalau kita bawa ke derajat, itu kira-kira sudah 660 derajat ya. Iya, 660 derajat sudah melewati batas X-nya, di mana X-nya itu sampai dengan 360 derajat. Sehingga
Untuk K sama dengan 2, X-nya adalah 1/3 pi, ini bukan penyelesaian. Sehingga pencarian kita berhenti sampai di sini. Oke, ya kita lanjut menggunakan rumus yang berikutnya. X sama dengan pi dikurangi min pi per 3 tambah K kali 2pi. Berarti ini sama dengan X-nya sama dengan 4/3pi ditambah K kali 2pi. Nah, untuk K sama dengan -1. Kalau K sama dengan -1 berarti X-nya ini sama dengan 4/3pi. -1 kali -1 kali 2pi hasilnya adalah min 2pi. Hasilnya berapa coba? Nah, ya hasilnya adalah negatif ya. Negatif 2/3pi. Apakah penyelesaian? Nah, negatif ya, bukan penyelesaian. Nah, selanjutnya untuk K sama dengan 0. Kalau K sama dengan 0 berarti X-nya sama dengan 4/3pi ditambah 0 ya. 0 kali 2pi ya 0. Berarti X-nya adalah 4/3pi. Nah, apakah 4/3pi ini merupakan penyelesaian? Ya, merupakan penyelesaian. Nah, lanjut lagi kita cari untuk K sama dengan 1. K sama dengan 1 berarti X-nya itu sama dengan 4/3pi ditambah 2pi ya. 1 kali 2pi ya 2pi. Berarti X-nya ini berapa? X-nya adalah 10 ya, 10/3pi. Nah, apakah kalau X-nya 10/3pi merupakan penyelesaian? Ya, dia sudah melewati batas ya, sehingga bukan penyelesaian. Nah, perlu lagi kita mencari untuk K sama dengan 2. Nah, tidak perlu lagi ya, tidak perlu kita mencari lagi karena K sama dengan 1 saja sudah melewati batas yang ditentukan, maka K2 juga pastinya akan melewati batas. Sehingga jawabannya, himpunan penyelesaiannya adalah berapa ya yang termasuk? Ya, yang termasuk ini ada 4/3pi dan berapa lagi? 5 ini ya, 5/3pi. Ya, demikian untuk soal nomor 2. Ya, kita lanjut dengan soal nomor 3, di mana soal nomor 3 ini ada banyak yang keliru. Ya, di mana kelirunya kita simak videonya. Ya, baik. Untuk akar 2 sin 2x dikurangi 15 derajat kurang 1 sama dengan 0. Maka bentuk ini kita membuat bentuknya yang sama dengan 0 ini kita ubah bentuknya ya. Berarti akar 2 sin 2x min 15 derajat itu sama dengan 1. Jadi negatif 1 ini kita pindahkan ruas. Terus apalagi ada akar 2 di sini juga kita pindahkan sehingga sin ya, ini tanda gini ya. Sin 2x min 15 derajat itu sama dengan 1 per akar 2. Oke, 1 per akar 2 ini ternyata kita harus rasionalkan dulu ya, yaitu dengan akar 2. Kalau kita rasionalkan dengan akar 2 hasilnya adalah ya 1/2 akar 2. Sehingga sin 2x min 15 derajat itu sama dengan 1/2 akar 2. Nah,
Sudah selesai sampai di sini? Belum ya. Jadi kita cari dulu, karena kedua ruas ini harus sama-sama dengan sin, berarti sin 2x min 15 derajat itu sama dengan sin berapa? Ya, berapa derajat yang nilainya adalah 1/2 akar 2. Ya, yaitu sin 45 derajat. Nah, sampai di sini kita masuk ke bentuk penyelesaiannya. Ini kan sinnya sudah sama, sehingga 2x min 15 derajat itu sama dengan 45 derajat ditambah, kita pasang rumusnya, ditambah K kali 360 derajat. Oke. Atau ingat ada rumus yang berikutnya, atau gimana? Ya, 2x min 15 derajat itu sama dengan 180 derajat dikurangi 45 derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, kita selesaikan yang pertama dulu ya. Nah, untuk menyelesaikan 2x min 15 derajat itu sama dengan 45 derajat ditambah K kali 360 derajat, maka kita cari terlebih dahulu persamaan x-nya ya. Maka 2x ini sama dengan 45 derajat ditambah 15 derajat ditambah K kali 360 derajat. Oke, sehingga ya 60 derajat ditambah K kali berapa? 360 tadi ya. 360 derajat. Maaf, ini 2x dulu ya. Sehingga x-nya sama dengan, kita bagi 2, ruas ini kita bagi 2 ya. Sehingga x sama dengan 30 derajat ditambah K kali 180 derajat. Nah, kita kan sudah dapat persamaan x-nya ya. Sehingga untuk K-nya itu negatif 1, kita cari dulu. K sama dengan negatif 1, maka X-nya adalah 30 derajat ditambah K. Itu negatif 1 kali 180 derajat, sehingga X-nya adalah negatif 150 derajat. Oke, apakah negatif 150 derajat ini adalah penyelesaian? Bukan penyelesaian. Ya, kita lanjut lagi untuk K sama dengan 0. Kalau K sama dengan 0 berarti X sama dengan ya 30 derajat. 30 derajat berarti merupakan penyelesaian. Nah, selanjutnya untuk K sama dengan 1. Kalau K sama dengan 1 berarti X sama dengan 30 derajat ditambah 1 kali 180 derajat. Oke, jadi X-nya adalah 210 derajat. Apakah termasuk penyelesaian? Ya, ini termasuk penyelesaian. Nah, kita cari lagi. Jika K-nya sama dengan 2, kalau K sama dengan 2 berarti X sama dengan 30 derajat ditambah 2 kali 180 derajat. Ya, 2 kali 180 derajat ditambah 30 derajat. Nah, ini sudah melewati batas yang ditentukan. Sehingga jika K sama dengan 2, kita ambil, berarti X-nya itu bukan penyelesaian. Nah, ini kita sudah dapat ada X sama dengan 30 derajat, kemudian X sama dengan 210 derajat. Kita lanjut lagi dengan yang rumus keduanya itu ya. Ya, 2x min 15 derajat sama dengan 180 derajat dikurang 40 derajat ditambah K kali 360 derajat. Berarti 2x kurang 15 derajat sama dengan 180 derajat
dikurangi 45 derajat, yaitu 135 derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, selanjutnya 2X sama dengan ini ya, min 15 derajat kita pindahkan tempat, berarti 135 derajat ditambah 15 derajat ditambah K kali 360 derajat. Berarti 2X sama dengan 150 derajat ditambah K kali 360 derajat. Maka X-nya berapa? X-nya adalah 150 dibagi 2, yaitu 75 derajat ditambah K kali 360 derajat. Kita bagi 2, hasilnya adalah 180 derajat. Nah, kita sudah dapat bentuk persamaan X-nya ya. X sama dengan 75 derajat tambah K kali 180 derajat. Nah, kita menentukan K-nya. Jika K sama dengan negatif 1. Kalau K negatif 1 berarti X-nya itu sama dengan, berarti 75 derajat ditambah min 180 derajat. Oke. Berarti hasilnya adalah min 105 derajat. Berarti merupakan penyelesaian? Ya, bukan. Nah, selanjutnya untuk K sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan 75 derajat. Berarti penyelesaian ya. Terus untuk K sama dengan 1, maka X sama dengan 75 derajat ditambah 1 kali 180 derajat, berarti 180 derajat. Ya, 75 derajat ditambah 180 derajat, itu hasilnya adalah 255 derajat. Oke, masih masuk ya, ini masuk penyelesaian. Nah, selanjutnya ada lagi untuk K sama dengan 2. Kalau K sama dengan 2, berarti 75 derajat ditambah 2 kali 180 derajat. Oh, X-nya itu sudah bukan penyelesaian lagi. Sehingga yang kedua ini yang masuk itu ada 75 derajat, kemudian ada 255 derajat. Sehingga himpunan penyelesaiannya berarti himpunan penyelesaiannya itu kita urutkan ada 30 derajat ya, 30 derajat, kemudian ada 75 derajat, selanjutnya ada 210 derajat dan 255 derajat. Ya, demikian video pembahasan dari Ibu untuk LK1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.